Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lain benar-benar menjadi pertemuan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sekedar berbagi pada para jamaah sekalian. Berbagi tentang sesuatu yang setiap hari itu bisa kita dengar, bisa kita cermati dari pernyataan dan kenyataan yang sering kita lihat. Dulu saya pernah ditanya ketika ada orang yang bisa mengandalkan uang. Orang itu berada di Jawa Timur, tepatnya di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Orang itu namanya Dimas Kanjeng. Saya ditanya, Pak Muhsin percaya nggak? Saya katakan 100% tidak percaya. Karena uang itu dicetak oleh lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk mencetak, dan tidak mungkin digandakan. Kalau digandakan itu yang satu pasti bermasalah. Sehingga kalau ada orang menggandakan uang, itu uang yang digandakan itu adalah uang yang palsu. Karena uang yang asli itu hanya satu dengan nomor seri tertentu. Apalagi proses penggandaan uang itu bisa kita cermati sama sekali tidak masuk akal. Ada orang memegang setumpuk uang, kemudian berdoa dengan qomat kamit, kemudian uang itu berubah menjadi beberapa tumpuk dengan nilai yang lebih besar misalnya, atau nilai yang sama, atau dimasukkan di dalam koper lalu diberi sesuatu tertentu yang disebut sebagai sesuatu yang akan bisa mengakibatkan uang itu berubah menjadi banyak. Ya tidak mungkin. Ya, tergandakannya uang itu terjadi sebagai akibat dari proses pencetakan, dan uang itu hanya akan bisa dikatakan berlaku atau sah ketika dicetak oleh lembaga yang memang mendapatkan legalitas untuk mencetak. Sehingga kalau kita itu mencetak uang dengan cara apapun, ya uang yang kita cetak itu dianggap uang yang ilegal atau tidak sah untuk kita gunakan sebagai alat tukar. Anehnya memang banyak orang yang percaya. Menurut ceritanya itu ribuan orang yang percaya. Bahkan ada beberapa kalangan tertentu yang dianggap punya kemampuan untuk menalar dengan baik itu percaya, dan bahkan ada yang membelanya. Dan kemudian orang menyebut orang itu, Dimas Kanjeng itu punya karomah. Nah, saya mengatakan bahwa karomah itu bukan sesuatu yang bisa kita dapat dengan rekayasa. Karomah itu adalah pemberian dari Allah, nikmat yang bersifat khusus, suatu hal yang terjadi secara khariqul ada, luar biasa pada diri manusia, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diinginkan atau dihendaki oleh Allah untuk diberi, yang oleh para ulama disebut para wali. Karomah ini memang secara khusus hanya diberikan oleh Allah kepada para waliullah yang semasa hidup mereka itu betul-betul taat kepada Allah.
Mereka itu orang-orang saleh, orang-orang yang punya ketakwaan tingkat tinggi, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan rekayasa tertentu. Sebagaimana juga ketika kita bicara tentang mukjizat, mukjizat itu hanya diperoleh oleh para rasul, ya, atau para nabi yang memang diberikan oleh Allah tanpa rekayasa tertentu. Rasul dan nabi itu tidak bisa berekayasa untuk mendapatkan mukjizat, itu semata-mata pemberian Allah. Kalau dalam bahasa teman-teman saya sifatnya itu top down, bukan bottom up. Bahkan saya pernah bercanda, ketika kita berdoa, kita itu tidak sedang memaksa Allah untuk memberikan sesuatu pada diri kita, tapi kita mohon kepada Allah dengan harapan Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu seperti apa yang kita minta, dan kita tidak sama sekali bisa memaksakan kehendak dengan doa kita. Makanya kalau saya ditanya ada nggak doa yang betul-betul ampuh, nggak ada doa yang ampuh itu. Doa yang akan dikabulkan itu doa yang mendapatkan izin dari Allah untuk dikabulkan oleh Allah. Lafal itu menjadi sesuatu yang bukan utama bagi saya. Bahkan hati orang itu bisa kemudian menyatakan sesuatu yang berisi doa tanpa mengucapkan sesuatu. Sehingga lisan yang mengucapkan sesuatu dari lubuk hati yang paling dalam itu bisa mengucapkan doa tertentu kepada Allah, dan tidak ada jaminan dari siapapun bahwa ucapan orang itu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang, kalau kiai ini pasti akan dikabulkan, itu omong kosong. Tidak ada jaminan bahwa kiai itu doanya akan dikabulkan. Bahkan seorang nabi atau seorang rasul pun itu berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya karena izin dari Allah, bukan karena kehebatan sang nabi atau sang rasul itu. Karena kedekatan rasul atau nabi kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa dari nabinya, dari rasulnya itu, dari para nabi, dari para rasul itu atas izin Allah. Dan itu semua hak prerogatif Allah, semata-mata merupakan hak prerogatif Allah untuk mengabulkan atau tidak. Jadi lafal apapun dalam berdoa itu tidak sepenting izin Allah. Jadi lafal itu hanya alat, hanya sarana, hanya media yang kita bacakan, yang kita baca, kita ucapkan untuk memohon kepada Allah. Jadi berdoalah dengan sikap tadarru', merendah diri kepada Allah dengan khusyuk, betul-betul hanya ingin dikabulkan oleh Allah, dan serahkan semuanya kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Dan apa yang diberikan oleh Allah itu belum tentu sama dengan apa yang kita minta, bahkan seringkali berseberangan dengan apa yang kita minta. Dan itulah izin Allah yang diberikan oleh Allah pada setiap orang yang berdoa. Saya pernah berilustrasi, saya bisa saja berdoa untuk mendapatkan satu hal, tetapi Allah diberi dua hal, atau sebaliknya menginginkan dua hal tetapi Allah memberikan satu hal, atau sebaliknya memberi sesuatu yang jauh dari harapan-harapan kita. Sehingga ketika kita berdoa untuk mendapatkan banyak hal, tapi ternyata Allah tidak memberikan satu pun, karena Allah tahu yang terbaik untuk diri kita, dan Allah Maha tahu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kembali pada cerita-cerita itu, kita jangan pernah percaya kepada orang yang bisa merekayasa sesuatu yang dikatakan bahwa itu karomah. Karomah itu pemberian dari Allah dan tidak bisa kita main-mainkan. Nikmat yang bersifat khusus yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang disebut waliyullah, yang secara khusus memang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang saleh, pada orang-orang yang bertakwa, pada orang-orang yang betul-betul mendapatkan izin dari Allah untuk diberi sesuatu tanpa ada rekayasa apapun dan siapapun. Jadi inilah yang sering saya sampaikan. Nah, waliyullah itu siapa? Bahkan para penjelasan, ada penjelasan-penjelasan yang saya dapatkan di dalam beberapa kitab. Yang dimaksud waliyullah itu adalah orang yang betul-betul punya kedekatan dengan Allah, yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala hal yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala hal yang dilarang Allah, bersabar dengan segala macam
musibah yang diterimanya, dan pada akhirnya selalu bersyukur terhadap Allah. Mereka mencintai Allah dengan cinta yang tulus, dan oleh karena itu Allah mencintai mereka karena cinta mereka kepada Allah. Itulah yang seringkali diungkapkan oleh para ulama, dan itulah yang saya pahami dari ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Yunus mulai ayat 62 sampai ayat 64. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Ini ada kata-kata yang bisa memastikan la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka selalu membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan berita gembira dari Allah di dalam kehidupan di dunia, dan tentu saja juga di dalam kehidupan di akhirat. Dan tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang dijanjikan Allah itu. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, saya seringkali mengatakan begini, dalam bahasa takdir, semua ketentuan Allah itu sifatnya pasti dari Allah, dan kepastiannya ada dari Allah. Kalaupun misalnya Allah itu ingin mengubah takdir, itu hak prerogatif Allah, dan apapun yang menjadi keputusan Allah itu tidak akan bisa diubah oleh siapapun, karena Allah tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ada orang yang dapat karamah dari Allah, kemudian bercerita tentang karamah yang didapatkan, itu adalah sesuatu yang 100% tidak saya percaya. Jadi cerita-cerita tentang itu tidak pernah saya percaya. Jadi kalau ada orang yang punya keistimewaan tertentu yang disebut karamah, itu semata-mata pemberian dari Allah, yang sebabnya kita tidak akan pernah tahu secara pasti. Tapi para ulama mengatakan karena ketakwaan mereka kepada Allah, mereka mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Itulah karamah. Ayat-ayat yang bercerita tentang karamah itu memang banyak, tetapi tafsirnya memang beragam. Siapa yang akan mendapatkan karamah dan apa bentuk karamah itu bermacam-macam. Karena setiap orang itu punya peluang untuk mendapat karamah karena kasih sayang Allah. Tapi siapa yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, itu Allah yang paling tahu. Yang terpenting adalah bagaimana kita ini seharusnya menjadi orang yang selalu mengokohkan iman kita dan membangun ketakwaan kita dengan iman kita, sehingga kita bisa berharap mendapatkan karamah dari Allah, yang pada saatnya memang tidak ada orang yang bisa menolak ketika Allah berkehendak untuk memberikan karamah kepada siapapun yang dikehendaki. Bahkan di dalam kitab tafsir misalnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa wali-wali Allah, waliullah itu adalah mereka-mereka atau mereka yang beriman dan bertakwa, yang oleh Allah dijelaskan dengan ciri-ciri yang sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang pada akhirnya akan mendapatkan karamah dari Allah, dan itulah waliullah sesungguhnya. Dan terkait dengan wacana karamah yang sekarang berkembang di masyarakat, kita perlu waspada, karena pada saatnya memang kita harus punya sikap yang tepat terhadap wacana yang berkembang di kalangan masyarakat. Dan saya memetakan minimal ada 3 kelompok orang di dalam menyikapi kemungkinan seseorang itu mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, memang ada kelompok yang menolak mentah-mentah dan meniadakan keberadaan karamah di antara mereka. Dan ini di kalangan umat Islam ada. Dalam sejarah pemikiran Islam, saya mendapatkan pengertian-pengertian itu dari kaum Mu'tazilah dan para filosof yang memang berpikir secara rasional.
nggak ada karma itu. Mereka punya pendapat bahwa kalau seandainya sesuatu yang disebut khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan itu ada pada para wali, maka tidak akan terbedakan antara seorang rasul atau nabi dengan orang lain. Karena tentu saja perbedaan antara rasul atau nabi dengan orang lain itu adalah karena adanya mukjizat yang merupakan suatu hal yang diperoleh para rasul atau nabi di luar kebiasaan manusia. Sehingga yang ada itu cuma mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul atau para nabinya. Di luar itu tidak ada. Sehingga istilah karomah itu adalah bagian dari karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya atau para rasulnya saja, yang pada saatnya memang istilah itu dinamakan dengan mukjizat. Jadi dengan istilah karomah itu mereka tidak ngeh dalam bahasa sehari-hari dan bahkan tidak percaya. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang secara berlebihan menyikapi keberadaan karomah, sangat percaya dan terlalu percaya. Dan kelompok ini bahkan menganggap bahwa setiap kejadian yang luar biasa itu bisa disebut karomah, walaupun kejadian yang luar biasa itu terjadi pada orang-orang yang tidak mengindikasikan bahwa mereka bertakwa kepada Allah. Bahkan sekalipun hal itu terjadi pada orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah dan bahkan menyelisih sunnah Rasulullah SAW, mereka menyebutnya sebagai karomah, yang pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang bukan karomah. Kalau kita mau bersikap kritis, orang bisa tersihir atau terhipnotis oleh orang sehingga orang menganggap orang lain itu punya karomah, dan sihir-sihir seperti itu bersumber dari setan. Dan kalau kita menganggap itu karomah seperti yang saya ceritakan, ada orang yang bisa menggandakan uang dan sebagainya, dan pada saatnya mereka itu memiliki sesuatu yang luar biasa, bisa jadi itu karena perilaku setan. Sumbernya adalah kekuatan-kekuatan supranatural yang berasal dari jin, yang bisa membantu orang untuk melakukan tindakan yang di luar kebiasaan orang. Saya pernah ditanya itu, Pak, bagaimana kalau ada orang yang bisa masuk ke dalam api dan tidak terbakar, atau memukul tubuhnya dengan senjata tajam dan tidak terlukai sedikit pun, atau bisa memberikan berita-berita gaib yang tidak diketahui oleh orang, padahal tidak orang yang melihat, tidak orang yang melihatnya, dan bisa bahkan bisa memprediksi masa depan. Ya, saya katakan jangan mudah percaya pada orang seperti itu, karena bisa jadi itu adalah bagian dari kemampuan dia yang diperoleh dari latihan-latihan tertentu yang pada saatnya memang bisa berasal dari kekuatan supranatural yang disebut kekuatan jin. Dan bahkan orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang punya kesaktian seperti itu bisa jadi sudah menjadi orang yang masuk dalam kubangan syirik. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai tindakan-tindakan yang syar'i, tindakan-tindakan yang sesuai dengan syariat Allah. Saya tidak memungkiri bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan orang di luar kebiasaan orang, tapi itu bisa terjadi sebagai akibat dari interaksi mereka dengan jin atau proses berlatih yang kemudian menghadirkan kekuatan-kekuatan supranatural yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Itu adalah sesuatu yang diperoleh dengan proses berlatih. Tapi kalau kita bicara karomah, itu semata-mata karena pemberian dari Allah, termasuk dalamnya dengan mukjizat. Rasulullah SAW itu pernah terselamatkan dari kejaran orang-orang kafir ketika bersembunyi di Gua Thur. Itu merupakan anugerah dari Allah dan tidak bisa direkayasa. Rasulullah pernah dicari oleh Abu Lahab dan istrinya, tidak ketemu-ketemu karena apa? Allah membuat Abu Lahab dan istrinya itu tidak berdaya. Dan bahkan dalam peperangan Rasulullah itu seringkali terselamatkan dari sesuatu yang di luar akal sehat untuk bisa selamat. Misalnya dalam perang Badar, luar biasa kan perang Badar itu kan, kemenangan umat Islam itu menjadi kemenangan yang sulit untuk dinalar, tapi itulah cara Allah untuk menangkan orang Islam ketika berjuang melawan orang-orang kafir. Dan itu bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang besar itu tidak harus selamanya menang, dan yang kecil itu tidak selamanya harus kalah. Dengan izin Allah, yang kecil bisa menang. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Itu pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Dan
Semuanya itu bisa terjadi karena izin Allah. Dan ketika kita bicara karamah, itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, yang diberikan Allah pada siapapun, dan kita tidak bisa menolaknya. Sehingga ada kelompok ketiga, yaitu kelompok yang meyakini adanya karamah itu dengan proporsional, sehingga orang-orang yang disebut waliullah itu bisa saja mendapatkan karamah dari Allah. Dan inilah pendapat para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, yang insya Allah mendekati kebenaran, dan merupakan keyakinan sebagian besar ulama bahwa Allah bisa saja memberikan karamah pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan kita bisa saja mendapatkan karamah karena kecintaan kita kepada Allah, karena ketakwaan kita kepada Allah, dan itulah hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah dalam kesempatan yang baik ini kita jangan terjebak pada cerita-cerita yang sulit kita pertanggungjawabkan. Yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita itu terlalu meyakini bahwa ada kesaktian-kesaktian yang luar biasa, bahwa itu terjadi karena rekayasa tertentu yang bisa dilakukan oleh orang untuk menjadikan dirinya sakti. Jangan-jangan itu adalah bagian dari rekayasa orang yang mendapatkan bantuan dari jin. Bagaimana Allah itu memberi sesuatu, biarlah Allah memberi. Kita tidak bisa merekayasa dengan cara apapun. Karamah itu adalah sesuatu yang diberikan Allah pada siapapun yang dikehendaki Allah. Dan karamah itu ketika terjadi jangan kemudian membuat orang itu sombong. Karena kesombongan itu akan menghilangkan karamah itu, karena tidak ada karamah yang diberikan oleh Allah pada orang yang sombong. Jadi sekali lagi marilah kita bersikap politis untuk tidak terjebak pada pengertian-pengertian yang salah tentang karamah, dan pada akhirnya kita paham bahwa karamah itu bisa terjadi, bisa diberikan Allah pada siapapun, dimanapun, kapanpun, atas kehendak Allah SWT, dan bukan dengan hasil rekayasa orang, sehingga ketika orang memperoleh, benar-benar orang itu memperoleh karunia dari Allah, yang karena karunianya dia harus bersyukur kepada Allah dan menggunakan kekuatannya itu dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apapun yang bisa saya sampaikan di dalam pengajian saya, yang mungkin saja perlu dikritik, dan karena itu kritik, saran, usulan dari para jamaah pada diri saya dalam hal pengajian ini saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apapun yang bisa saya sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.